Madagaskar merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Dengan luas mencapai 592.800 km persegi, Madagaskar juga menjadi pulau terbesar keempat di dunia setelah Greenland, New Guinea, serta Kalimantan. Karena itu, Madagaskar juga sering disebut sebagai benua mini. Dan terkadang, negara ini juga disebut sebagai Pulau Merah Besar karena tanahnya yang kaya akan besi dan aluminium yang menghasilkan warna merah. Madagaskar merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Timur yang memiliki pulaunya tersendiri sehingga terpisah dengan wilayah utama benua Afrika. Uniknya, meski secara geografis berdekatan dengan Afrika, tetapi sejarah geologi, biologi, dan demografi, Madagaskar sangat berbeda dengan wilayah daratan utama benua itu. Bahkan, jika dilihat dari bentang alam, bahasa, budaya, dan keadaan sosial masyarakatnya, Madagaskar justru lebih terasa seperti Asia Tenggara. Madagaskar memiliki bentang sejarah yang sangat panjang. Manusia pertama yang mendiami wilayah ini berasal dari Nusantara, khususnya dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Diperkirakan hadirnya masyarakat Nusantara di Madagaskar terjadi pada awal abad Masehi karena adanya hubungan perdagangan masyarakat Nusantara ke pantai timur Afrika. Berdasarkan bukti leksikostatistika dan linguistika, bahasa Malagasy yang digunakan sebagai bahasa ibu oleh sebagian besar penduduk Madagaskar masih termasuk paling dekat dengan bahasa Maanyan dan tergolong dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Malagasy berasal dari bahasa Barito Tenggara, sementara bahasa Maanyan adalah kerabat terdekatnya, dengan banyak kata pinjaman dari bahasa Melayu serta bahasa Jawa. Diketahui bahwa orang-orang Maanyan dibawa sebagai buruh atau budak oleh orang-orang Melayu dan Jawa dalam armada dagang mereka, yang mencapai Madagaskar pada sekitar tahun 50 hingga 500 Masehi. Madagaskar adalah bekas koloni Perancis. Marco Polo disebut sebagai orang Eropa pertama yang tiba di Madagaskar, yang kemudian diikuti oleh Portugis pada era 1500-an. Madagaskar juga disebutkan dalam tulisan-tulisan Marco Polo. Namun demikian, orang Eropa pertama yang diketahui mengunjungi pulau ini adalah Diogo Dias, seorang navigator asal Portugis pada tahun 1500. Portugis menyebut pulau Madagaskar dengan Saint Laurent yang sering menyerbu Madagaskar selama abad ke-16. Akan tetapi, ratusan tahun kemudian, pada akhir abad ke-19, Perancis menjajah pulau ini dan menjadikan bahasa Perancis sebagai bahasa resminya. Sampai akhirnya pada tahun 1960, Madagaskar memperoleh kemerdekaan. Meski demikian, hingga saat ini, sebagian besar kebudayaan Perancis masih melekat di negara ini. Sebagian besar penduduk Madagaskar berbicara dalam bahasa Malagasy yang merupakan bahasa nasional. Namun demikian, selain Malagasy, bahasa Perancis juga digunakan secara luas dan diakui secara resmi. Bahasa Perancis digunakan sebagai media pengajaran, terutama di tingkat kelas atas, seperti halnya Malagasy. Madagaskar dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman flora dan fauna. Lebih dari 70% dari total 250.000 spesies makhluk hidup dapat ditemukan di Madagaskar. Yang uniknya, hampir 90% tumbuhan dan hewan yang hidup di Madagaskar tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Demikian ini karena arus laut yang kuat telah mengisolasi pulau tersebut dari benua Afrika,
sehingga spesies yang hidup di kawasan ini tidak dapat melakukan perjalanan di luar perbatasan pulau. Spesies hewan Madagaskar yang paling terkenal adalah lemur, yang hanya hidup di Madagaskar dan dapat ditemukan pada hampir setiap habitat di pulau ini. Selain lemur, spesies yang dianggap paling mewakili Madagaskar adalah baobab, yang dijadikan pohon nasional Madagaskar. Pohon baobab memiliki bentuk yang sangat unik, dengan batang tebal serta lurus dan membengkak sehingga menjadi bentuk botol yang dapat mengumpulkan air hujan. Konservasi Internasional menempatkan 17 negara sebagai negara dengan keragaman hayati terbanyak di dunia, di mana Madagaskar menjadi salah satu di antaranya. Karena itu, Madagaskar menjadi tempat impian bagi pecinta alam. Masyarakat Madagaskar adalah sama uniknya dengan keragaman hayati yang terdapat di sekitar mereka. Negara ini memiliki 18 suku etnis Malagasy yang diakui dengan tradisi dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda. Beberapa kesamaan umum antara sebagian besar suku tersebut adalah pentingnya pemakaman serta penghormatan terhadap leluhur. Pakaian, gaya rambut, lagu, tarian, dan lain-lain juga sangat bervariasi antar suku. Sekitar 2/5 dari total populasinya mempraktikkan agama tradisional yang didasarkan pada pemujaan terhadap leluhur. Masyarakat meyakini bahwa mereka yang telah mati dan dikuburkan dapat memberi hadiah atau memberi hukuman kepada yang masih hidup. Sebagian masyarakat bahkan menganggap lemur sebagai binatang suci yang dilindungi. Mitos menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara lemur dengan manusia melalui nenek moyangnya. Di luar itu, hampir setengah dari populasi Madagaskar menganut agama Kristen, dengan lebih seperempat populasi menganut Protestan dan sekitar 1/5 menganut Katolik Roma. Sayangnya, keragaman flora, fauna, serta suku di negara ini tidak berbanding lurus dengan ekonominya. Kemiskinan menjadi salah satu fakta paling menyedihkan dan menempatkan Madagaskar sebagai salah satu dari 12 negara yang termiskin di dunia. Tetapi beruntungnya, terdapat banyak hal yang bisa dilakukan Madagaskar untuk mengubah semua itu. Pemerintah Madagaskar telah mempromosikan pariwisata sebagai strategi pembangunan ekonomi. Dengan lebih dari 70% masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, pariwisata dipandang dan diharapkan menjadi cara untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pariwisata saat ini merupakan penghasil devisa terbesar kedua di negara ini, dan pemerintah berharap dapat meningkatkan bangsa ini. Selain membantu orang Malagasy keluar dari kemiskinan, ekowisata juga memainkan peran penting dalam konservasi spesies yang hidup di wilayah ini.